Halo teman-teman pengecotan, apa kabar kalian? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Office Lady and Cherry Boy Boss. Film ini dirilis pada tahun 2020 ya teman-teman. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung aja ke alur ceritanya. Let's go! Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan segerombolan orang yang sedang bertemu klien mereka. Wanita tersebut bernama Mika yang merupakan sekretaris di salah satu perusahaan. Sedangkan pria yang bersamanya bernama Paci yang selaku bos dari Mika. Di sini, mereka berdua berencana akan bekerja sama dengan klien yang mereka datangi, dikarenakan klien mereka tersebut mempunyai perusahaan yang sangat besar. Mika pun memberikan berkas perusahaan mereka yang menunjukkan perusahaan yang ditempati Mika mengalami kenaikan yang sangat pesat. Mika pun juga berkata jika perusahaan klien mereka ingin bekerja sama, pasti perusahaannya akan berkembang dan pasti akan memiliki keuntungan yang sangat besar juga. Setelah mendengar penjelasan mereka dan melihat laporannya, klien mereka pun meminta untuk memberikan waktu sebentar, sehingga kliennya itu memberikan keputusan yang sangat pasti. Scene pun berpindah. Terlihat Mika dan Paci sedang berduduk santai. Di sini mereka membahas tentang klien mereka. Di sini Paci mengatakan pasti klien mereka akan menerima tawaran mereka, sehingga Mika bisa mendapatkan bonus yang akan pergi ke luar negeri untuk berlibur. Melihat hal itu, Mika pun terlihat semangat dan senang karena dia ingin pergi berlibur dengan hasil kerja keringatnya itu sendiri. Singkat kata singkat cerita, mereka berdua pun kemudian bertemu klien mereka. Di sini klien itu mengatakan dia setuju bekerja sama dengan perusahaan Paci. Mika tentunya senang karena dengan hal itu dia pun mendapatkan bonus dari bosnya tersebut. Scene pun berpindah. Setelah selesai melakukan pertemuan, Mika pun kembali ke kantornya. Akan tetapi setelah Mika sampai di kantor, dia bukan malah bekerja, melainkan malah asik bergobrol dengan teman satu kantornya itu. Melihat hal itu, Paci yang selaku bos di kantor itu menegur Mika dan kawannya tersebut. Esok pagi pun tiba, terlihat Mika yang sedang duduk dan lagi kepikiran, dikarenakan bonus dijanjikan bosnya belum juga dicairkan. Tak berselang lama, bosnya pun muncul. Di sini Paci sangat marah kepada Mika karena proposal yang dia buat terdapat kesalahan. Agar tidak dipecat, Mika pun langsung meminta maaf. Lalu bosnya meminta Mika agar proposalnya harus diperbaiki hari ini juga, dikarenakan proposal itu ia akan memberikan kepada kliennya tersebut. Dan pasti tentunya kesalahan itu akan dapat memberikan masalah besar terhadap perusahaan. Dengan adanya kesalahan proposal yang dibuat Mika, Mika pun akhirnya lembur sampai tengah malam. Setelah selesai membuat proposal itu, Mika pun langsung memberikannya kepada bosnya itu. Di scene ini kita mengetahui ternyata Paci sudah lama menyukai Mika, dan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Paci pun merayu Mika dengan kata-kata rayuannya. Dan bukan hanya itu, dia pun mengajak Mika untuk melakukan pengencerotan di saat itu juga. Cangkrik. Dan yang lebih parahnya lagi, jika Mika tak mau melakukannya itu, otomatis bonus yang dia janjikan itu tak akan diberikan kepadanya. Mendengar perkataan itu, Mika pun hanya terdiam. Dan akhirnya senam lantai pun terjadi. Jangkrik. Keesokan harinya pun tiba, terlihat Mika yang sedang berada di kantor dan saat itu juga dia sedang mengerjakan sebuah laporan untuk dijadikan bahan presentasi nanti. Bahan tersebut akan dipresentasikan ke klien baru mereka kemarin. Singkat kata singkat cerita, terlihat suasana malam di kantor. Mika pun sedang asik berusaha menyelesaikan laporan itu. Melihat adanya kesempatan dalam kesempitan, bosnya tersebut menghampiri dan begitu banyak rayuan-rayuan yang dilontarkan dari bos tersebut. Karena sudah ketagihan dengan sarabi milik Mika, dia pun mengajak Mika untuk melakukan senam lantai di malam tersebut. Dan karena tidak ingin kehilangan bonus dari perusahaan, Mika pun hanya mengiyakan ajakan bosnya tersebut. Jangkrik. Hari-hari pun berlalu. Hari-hari mereka hanya merayakan upacara senam lantai yang diadakan ketika ruangan sudah mulai kosong. Singkat kata singkat cerita, mereka berdua pun kembali lagi bertemu dengan klien. Di scene ini, Mika pun langsung memberikan laporan terbaru yang sudah dia perbaiki kemarin. Setelah melihat laporannya, klien mereka pun terlihat sangat senang. Scene pun berpindah, terlihat sedang di kantor. Paci pun mengumpulkan semua karyawannya.
Di sini bosnya ini mengatakan bahwa semua karyawan akan mendapatkan bonus dikarenakan semua karyawan telah bekerja sangat baik sehingga pendapatan perusahaan semakin meningkat. Mendengar hal itu, semua karyawan ikut senang termasuk Mika yang semakin senang karena akan mendapatkan bonus yang dia kerjakan selama ini. Malam harinya terlihat Mika yang duduk sendirian di ruangan kantor yang sedang merapikan sesuatu. Bosnya itu pun datang menghampirinya. Lagi-lagi karena sudah ketagihan dengan barang milik Mika, dia pun memaksa Mika untuk melakukan senam lantai bersama lagi. Namun Mika menolak ajakan itu dikarenakan masih ada orang di ruangan itu. Paci pun tetap memaksanya dan banyak alasan yang dilontarkannya. Dan karena begitu banyak rayuan yang dilontarkan, Mika pun langsung mengiyakan ajakan itu. Dan akhirnya terjadilah pengencerotan serangan wajar di malam itu. Di akhir scene ini terlihat Mika menghampiri bosnya. Dia datang untuk memberikan laporan hasilnya dan 1000 lipat miliknya untuk melakukan pengencerotan terakhir kali di malam itu. Dan film pun habis. Pesan moral dari film ini adalah jangan sekali-sekali terobsesi dengan apa yang kita inginkan. Sebab di balik kata obsesi itu pasti ada timbal balik yang dirasakan. Jangan tertipu atas ajakan orang yang menghancurkan diri sendiri. Apalagi dalam hal pengencerotan ya teman-teman. Sebab pada akhirnya pasti ada kata menyesal dalam diri kita. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Oke.